Apa guna acara ini dibuat nih untuk apa? Memangnya dengan kita peringati Isra Mi'raj, Nabi Muhammad datang lagi, lalu naik burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha? Tidak. Itu sudah terjadi lebih 1436 tahun yang lalu. Lalu apa manfaat dari ini? Syiar min sya'airillah. Lalu makna syiar itu apa? Kalau orang Inggris menyebut show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Kita sekarang ini sedang berlawan dengan kekuatan Nasrani, berlawan dengan kekuatan sekuler, liberal. Bapak Ibu lihatlah bagaimana berita zina, berita tentang narkoba. Maka ini anak-anak muda ini dibangkitkan semangatnya. Momen hijrah kumpul lagi ramai, momen maulid Nabi datang lagi ramai, momen menyambut bulan suci Ramadan syiar dikumpulkan. Itulah kenapa para tabi'in yang berada di negeri Syam pada malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul beramai-ramai, sampai-sampai Imam Makhul, Imam Ad-Dhahhak, mereka semua datang berkumpul. Kenapa begitu? Karena mereka ingin menunjukkan syiar. Tapi di Makkah tak ada. Di Makkah tabi'in sepi sunyi. Lalu dianalisa para sejarawan, kenapa di negeri Syam mereka bangkit ramai-ramai ke masjid, kenapa di Makkah tidak? Di Makkah tidak perlu syiar karena kota suci, kelilingnya kaum muslimin. Tapi di negeri Syam, di sana banyak orang kafir, mereka masih bertetangga dengan orang Romawi. Orang Romawi sepele melihat orang Islam, tapi begitu dibuat syiar perlombaan, diekspos, maka mereka pun gentar. Syiar. Kenapa salat Idul Fitri, Idul Adha ke tanah lapang? Syiar supaya orang melihat ramai. Oh, ternyata umat Islam itu salat zuhur, salat asar sunyi. Kalau salat Idul Fitri ramai juga ternyata. Kenapa ibu perempuan disuruh ikut motong kurban, menyaksikan pemotongan? Itu syiar supaya orang kafir yang sudah siap-siap mau mendirikan gereja, dia sudah memalsukan KTP, fotokopi untuk mengurus ke FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, siap sudah mendirikan rumah ibadah di tengah perkampungan umat Islam. Tapi begitu mereka lihat hari raya kurban umat Islam ramai, mereka mikir dua kali. Oh, ternyata umat Islam itu kalau sholat yang sunyi, kalau sholat sepi, kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga mereka ternyata. Jadi ini syiar. Nanti hasil dari perlombaan ini tolong direkam, diuploadkan ke youtube.com Mekafe. Nanti anak-anak muda di Santero, bayangkan kalau ada orang Papua sedang cari-cari, diketiknya orang Papua baru masuk Islam, Isra Mi'raj, enter, langsung nampaknya perlombaan. Selama ini mereka bingung di sana, ustadz tidak ada, pondok pesantren payah, Ustadz Fadlan satu-satunya yang menyiarkan Islam di sana. Ini menjadi kontribusi. Mereka terinspirasi dengan video itu, lalu tahun depan mereka buat perlombaan. Maka remaja Masjid Raya mendapat amal tak putus setelah kematian. Apa itu? Sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dih, dia dapat pahalanya, dan pahala orang yang melakukan setelah dia meninggal dunia tetap mengalir min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Bayangkan berapa masjid yang terinspirasi dengan amal baik ini. Ke depan mereka tidak hanya sekedar ceramah, tausiah, makan-makan di masjid, rebana. Kita alhamdulillah tak pakai rebana. Ustadz tidak setuju dengan rebana. Rebana bagus, cuman kadang rebana di masjid yang nyanyi mak-mak, yang nonton bapak-bapak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, dengan nama Allah kami bertawakal kepada Allah. Syairnya bagus,
tapi backing vokalnya bilang la 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 la, tidak. Alhamdulillah. Apa maknanya? Ini menjadi momen penting. Yang diperlombakan ini apa? Tak nampak. Azan, solawat, tarhim. Azan. Apalah guna lomba azan? Mungkin orang berpikir, Bapak Ibu jangan lupa, sekarang banyak anak-anak tak bisa azan. Kenapa? Bapaknya tak tahu azan. Waktu ngazankan dia pun tak ingat bapaknya entah apa yang mau diucapkan. Tak tahu azan. Pergilah musafir sampai ke tengah jalan, masuk ke dalam masjid. Masjid itu, masjid di tempat kita ini kalau di tengah jalan itu masjid terserah namanya. Yang mau jadi imam terserahlah, yang mau jadi muazin terserahlah, siapa yang mau majulah, terserah. Tak ada yang bisa azan. Azan tak pakai lagu, mana bisa. Alhamdulillah dibuat lomba azan. Saya bukan sekedar ngomong azan nih, saya dulu pernah juara 1 lomba azan tingkat kota, tapi SD, antar SD menang, kalau SMP kalah. Lomba azan. Piala yang masih saya simpan sampai hari ini, pertama kali saya dapat piala lomba baca doa kunut tahun 1985. Sekarang 2015, umur piala itu sudah 30 tahun. Warnanya sudah campur hitam betai lalat, tapi tetap saya simpan. Pernah copot satu, saya lem, pakai lem kambing. Kenangan luar biasa. Fotonya saya simpan, pialanya saya simpan. Kenapa dibuat lomba doa kunut? Saya pun tak terpikir. Kenapa dulu panitia itu membuat doa lomba kunut? Setelah tahun 2014 baru saya tahu jawabannya. Banyak orang sekarang membid'ahkan kunut subuh. Banyak pertanyaan jamaah ke saya tentang hukum kunut subuh. Mereka tak tahu. Ustadz yang mereka tanya itu juara baca doa kunut tahun 1985. Juara bertahan karena sejak itu tak dibuat lagi perlombaannya. Maka saya bahas di dalam buku 37 masalah populer, tuntas masalah kunut subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nampaknya sepele. Anak-anaknya akan nyimpan ini, dia akan simpan tahun 2025, 2035, 2045 mereka akan menjadi remaja, akan menjadi orang tua. Anak-anaknya akan dia didik. Ketika dia tengok anaknya, mari kamu saya ajari azan. Apa kata anaknya? Memang bapak bisa azan? Tuh piala saya juara 1. Coba tengok, dia ajarkannya lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itunya aja yang bagus, yang lain tak bagus lagi. Karena udah tua, dulu waktu anak-anak juara lombanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat itu tradisi orang Melayu. Sebelum azan itu salawat. Tradisi itu dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Dulu orang belajar Islam ke Makkah, pulang. Tapi kami sekarang waktu haji tak ada dengar tarhim sebelum azan Pak Ustadz. Makkah itu dulu bermazhab Syafi'i. Makkah itu dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein itu otonomi khusus. Dia bukan sultan, bukan raja. Dia pemimpin otonomi khusus, namanya Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Sampai akhirnya revolusi King Abdul Aziz 1924, diusirlah Syarif Hussein, lari dari Makkah, lalu dia membuat negara di Irak.